Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari pengantar organisasi komputer mengenai perbedaan organisasi, arsitektur komputer, dan konsep start program. Apa perbedaan antara arsitektur komputer dengan organisasi komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, BlueGINT, dan lain-lain. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Biasanya mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dan dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Lalu ada model konseptual arsitektur komputer memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada set instruksi, format instruksi, kode operasi, jenis operan, mode-mode pengalamatan operan, register, memory space utilization atau memory mode, lalu ada alokasi ruang input dan input-output map, pengerjaan atau penetapan interupsi dan prioritas. Lalu ada pengerjaan kanal-kanal DMA dan prioritas, teknik-teknik input-output yang digunakan untuk berbagai perangkat, format-format perintah pengontrol input dan output, dan format-format status pengontrol input dan output. Organisasi komputer adalah bagian terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya itu set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan mekanisme input dan output. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme cache adalah kajian organisasional. Dua komputer dengan arsitektur yang sama dapat saja mempunyai organisasi yang berbeda. Demikian pula sebaliknya. Di dalam perancangan sebuah komputer, yang pertama ditetapkan adalah arsitekturnya, baru kemudian memutuskan organisasinya. Nah, di sini ada perbedaan utama antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer itu dia atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nah, contohnya itu set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input dan output. Lalu ada organisasi komputer. Organisasi komputer itu bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional. Contohnya itu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Komputer modern di sini. Nah, di sini sistem komputer yang terdiri atas hardware dan software. Hardware mempunyai 5 macam unit fungsional. Memori, ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, register, unit control input output. Program dan data dimasukkan ke dalam komputer melalui unit input. Memori menyimpan program dan data. Unit kontrol membaca dan menganalisis instruksi satu persatu dan memberikan sinyal kontrol ke seluruh unit untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Instruksi yang diberikan merupakan kumpulan operasi yang ditunjukkan atau dipandu oleh sinyal kendali yang diterima dari unit kontrol. Hasil dari instruksi disimpan di memori dan dapat dibawa ke unit input. Konsep start program.
Semua komputer modern menggunakan konsep stored program yang awalnya disusun oleh tim desain komputer ISA yang dipimpin oleh John von Neumann. Oleh karena itu biasa disebut konsep von Neumann. Konsep stored program bahasa mesin disimpan di dalam komputer beserta data relevan lainnya, dan secara intrinsik komputer mampu memanipulasi program dan data tersebut. Misalnya mengambil load, data atau program dari disk ke memori, memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi memori lainnya, dan menyimpannya kembali ke disk. Konsep stored program pada hakikatnya mengandung yang pertama itu ada mempunyai 5 unit hardware yakni memori, ALU, register, unit control input dan output. Kedua itu ada program dan data disimpan bersama di dalam memori. Lalu pertama kali program berada di memori, kemudian komputer dapat mengeksekusinya secara otomatis tanpa intervensi manual. Keempat itu unit kontrol mengambil dan mengeksekusi instruksi satu persatu secara sekuensial atau berurut. Eksekusi sekuensial tersebut dapat dimodifikasi oleh jenis instruksi tertentu. Dan yang terakhir itu suatu instruksi dapat memodifikasi isi dari suatu lokasi memori. Karena itu sebuah program dapat memodifikasi dirinya sendiri. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.